Seperti halnya René Descartes, Hume itu filsuf yang mau membangun sistem fondasi filsafat yang betul-betul baru. David Hume dari Inggris, tak seperti René Descartes yang bertolak dari rasio. Hume menjalankan proyek ini dengan berpangkal tolak dari pengalaman atau empiris. David Hume percaya dengan pengalaman ia mampu merumuskan sistem filsafat yang bisa dipertanggungjawabkan serta terhindar dari asumsi-asumsi spekulatif seperti René Descartes dan kaum rasionalis. David Hume mengawali rumusan itu bertitik tolak pada manusia. Ia mengatakan bahwa manusia sebagai titik awal untuk merumuskan sistem filsafatnya. Ini oleh karena ilmu pengetahuan sangat lekat dengan manusia sendiri. Yang ilmu pengetahuan ini pasti dirancang dari, oleh, dan untuk manusia. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat dipisahkan dari manusia. Semua ilmu pengetahuan itu ada hubungannya dengan manusia. Contohnya, ilmu logika oleh manusia digunakan untuk menalar secara sistematis, handal, serta tepat. Karenanya, dengan tahu hakikat manusia, kita dapat membangun ulang, kita dapat membangun atau mengonstruksi ilmu pengetahuan dengan jangkauan yang pasti serta memadai. Akan tetapi David Hume sadar analisis dan mengkaji manusia itu sangat rumit. Tidak seperti anggapan ilmuwan-ilmuwan dan filsuf-filsuf masa itu yang mereka percaya manusia itu makhluk dengan akal budi. David Hume justru menunjukkan manusia adalah makhluk yang lebih banyak memakai nafsu. Manusia menurut Hume bukan makhluk rasional, tetapi irasional. Akal budi cuma dapat tunduk dan patuh pada nafsu-nafsu manusia. Anggapan ini bukan asal anggap, bukan asal-asalan. Ia ahli sejarah yang bahkan melahirkan karya dalam 6 jilid The History of England. David Hume menunjukkan sejak dulu sampai kini manusia lebih banyak menuruti nafsu, ingin terkenal, memuaskan ego, senang, dan lain sebagainya daripada menuruti akal budinya. Contoh itu adalah perang antar bangsa. Banyak
didorong oleh irasionalitas. Contohnya menyebarkan agama, menguasai daerah tertentu. Jadi meneliti manusia merupakan pekerjaan yang kompleks. David Hume menggunakan metode ilmu alam oleh Newton demi meneliti manusia. David Hume bertitik tolak pada kompleksitas fenomena manusia. Sama seperti Newton yang bertitik tolak pada kompleksitas fenomena manusia. Dengan demikian, Hume melakukan observasi, eksperimen, dan pengalaman yang semua ini menjadi konsep kunci dalam metode ilmu alam. Pertama kali yang diteliti olehnya adalah problem filsafat ilmu manusia atau epistemologi manusia. Ia mencari sesungguhnya manusia dapat memperoleh pengetahuan itu bagaimana. David Hume seorang empiris yang yakin manusia bisa mendapat pengetahuan lewat pengalaman indera. Pengalaman indrawi itulah yang disebut dengan persepsi, merupakan objek pengetahuan. Persepsi itu tiruan gambaran dalam pikiran dari objek empiris, dari luar diri subjek. David Hume tak peduli benda yang kita persepsi ada atau tidak secara aktual. Tetapi yang penting baginya pengetahuan kita mungkin dari objek yang kita persepsi. Dari diri sendiri sebenarnya tak ada, karena yang kita miliki adalah persepsi atas diri kita. Oleh karenanya, David Hume merupakan seorang empiris radikal. Ia membagi persepsi menjadi dua, yaitu kesan dan ide, impresi dan ide. Kesan itu sesuatu yang kita tangkap secara langsung dalam kesadaran objek yang kita indera. Sedangkan ide itu tiruan objek yang kita dapat dari kesan. Kesan itu membentuk ide dalam diri. Dan untuk membuktikan pengetahuan kita itu asalnya berdasar kesan dan ide, David Hume punya argumen yang satu. Bila kita analisa ide tentang sesuatu, kita dapat mencacah ide hingga ke taraf yang sederhana atau simple, yang asalnya dari kesan yang kita peroleh. Ide tentang rumah dapat dicacah-cacah menjadi ide dinding, atap, jendela, pintu, dan lain sebagainya.
ide dari kesan itu lantas kita gabung, satukan, bentuk, jadilah ide rumah. Lantas yang kedua, orang punya masalah panca indera, tidak memiliki ide tentang suatu objek. Contohnya tunanetra tentu tidak punya ide tentang warna. Tunarungu tidak punya ide tentang suara. Kalau panca indera normal tetapi belum pernah mengindra objek yang akan jadi pengetahuan, kita susah mendapat ide atau gambaran dalam pikiran tentang objek itu. Misalnya satu makhluk yang disebut Leviathan. Kita yang belum pernah mengindranya tentu susah membayangkan dan memikir wujud makhluk itu. Jadi kesan punya peran sangat penting dalam membangun ide terhadap suatu objek. David Hume mengatakan ide dari kesan bisa dijadikan satu karena ada asosiasi. Ini prinsip menghubungkan dan mensintesis ide yang berlainan di pikiran. Prinsipnya kemiripan. Contoh dengan pengalaman tentang gambar. Kita lihat gambar sebuah pantai, lalu pikiran kita menghubungkan gambar ini dengan pantai lain yang pernah kita lihat. Setelah asosiasi, yang kedua adalah kedekatan. Bila kita melihat apartemen di suatu bangunan, kita bertanya, apakah apartemen ini sama atau berbeda dari apartemen lain di bangunan yang sama. Contoh lain tentang es batu dan mencair, seragam dan sekolah, penyakit dan obat. Setelah asosiasi, yang kedua kedekatan, yang ketiga sebab akibat. Bila kita lihat luka, kita akan membayangkan rasa sakit akibat luka itu. Kalau kita melihat tanah basah, kita mencari penyebabnya. Prinsip sebab akibat ini mempunyai tempat penting dalam filsafat Hume. Kita maklum bahwa kausalitas atau sebab akibat berguna secara fundamental dalam memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak akan maju dan berkembang tanpa prinsip sebab akibat. Prinsip ini menyatakan suatu benda dapat eksis karena ada yang menyebabkannya eksis. Prinsip ini mengandaikan dua hubungan benda menjadi penyebab dan yang satunya akibat. Pakaian basah akan kering oleh karena sinar matahari. Kertas terbakar karena api. Air mendidih karena panas oleh api.
sebab akibat dipakai dalam metode induksi. Yang pernah belajar filsafat ilmu atau logika dasar mengetahui metode induksi ini mengambil kesimpulan umum dari hal yang khusus, mengambil hanya beberapa sampel dari gejala alam, lalu mengandaikan kesimpulan tentang gejala itu. Metode ini tidak hendak meneliti gejala secara total. Contohnya air mendidih karena dipanasi hingga 100 derajat Celcius suhunya. Metode ini tidak meneliti setiap hari, bulan, atau tahun guna membuktikan air mendidih pada suhu itu. Cukup sekian kali penelitian dan observasi sudah dapat diandaikan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulan ini menurut metode induksi dapat diklaim sebagai valid dan handal. Justru di situ letak ketidaktepatan metode induksi. Hume mengajukan pertanyaan, apakah juga di masa depan air dapat mendidih kalau suhunya sampai 100 derajat Celcius? Apakah ada jaminan yang membuktikan selamanya demikian? Sekarang kita bisa mengatakan demikian, namun tidak ada kepastian pada masa yang akan datang. Bisa jadi pada masa datang air mendidih pada suhu yang derajatnya lain. Anggapan ini konsekuen dengan penalaran a posteriori. Kita hanya bisa simpulkan pengetahuan dari pengalaman kita yang kita alami. Tidak bisa mengambil kesimpulan dari yang belum pernah kita alami. Hubungan suatu benda di alam ini lebih tepat disebut serialisasi, bukan kausalitas. Di sini benda bisa eksis setelah ada yang mendahului, bukan karena yang menyebabkan ia eksis. Air mendidih tadi bisa menjadi demikian setelah dipanasi hingga suhu 100 derajat Celcius, bukan karena suhunya itu. Menurut David Hume, dapat kita simpulkan hubungan dua benda menjadi kausalitas oleh karena faktor kebiasaan, custom. Seringkali kita sudah terbiasa melihat air mendidih kalau suhunya itu, maka itu kita simpulkan sebagai kausalitas atau sebab akibat. Ini merupakan prinsip yang termuat dalam asosiasi, karenanya punya peran penting dalam membentuk pengetahuan. Namun bukan berarti kausalitas ini bersifat pasti, tetapi hanya mengungkap yang terjadi saat ini, belum tentu masa depan. Ya, kausalitas itu hasil imajinasi, berangkat dari kebiasaan. Dua hubungan peristiwa berurut.
Imajinasi yang psikologis ini tak bakal bisa dan pernah menunjukkan kepastian metode induksi. Tidak ada kepastian ilmu pengetahuan. Demikian akibatnya. Sikap skeptis itu dilakukan David Hume terhadap agama. Dikritiknya paham idealisme yang saat itu sangat pesat berkembang dan menjamur di mana-mana. Paham alam semesta adalah arloji karena Tuhan tak turut mengintervensi. Bagi Hume adalah kepercayaan naif tentang sebab akibat. Pengalaman mendemonstrasikan alam semesta ini buruk dan jahat, maka dapat ditampik Tuhan itu maha sempurna. Tetapi tak ada pengalaman empiris menunjukkan bahwa Tuhan tidak dapat diketahui. Berkaitan dengan immortalitas atau ketidakmatian dan kekekalan, Hume berkata manusia tak perlu mengandaikan kebaikan jiwa guna melakukan kebaikan. Dunia di sana hanya ilusi. Orang dapat menunjukkan kebaikan dunia tanpa mengandaikan kehidupan setelah kematian. Dunia di sana tak pernah kita alami dan kita tidak pernah mengamati. Mengenai mukjizat yang dipercaya oleh agama-agama, David Hume berkata tegas, orang yang percaya dengan mukjizat itu pikirannya infantil dan picik. Demikian skeptisisme David Hume yang sungguh berbeda dari skeptisisme René Descartes, dan itu dapat kita pertentangkan dan kita pertemukan dalam konten berikutnya.